Perkenalkan, nama saya Jamie Martin Damanik, kelas 10-6, Mabel Sejarah. Tuliskan dan jelaskan 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pitznapel dan didukung oleh Christian Snouck-Hurgronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Melaka. 2. Teori Persia. Teori masuknya Islam Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hossein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. 3. Teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok setelah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud titik nol peradaban Islam di Indonesia. Titik nol adalah sebuah titik awal pusat dari awalnya masuknya Islam ke Nusantara. Nama daerah Baris Tapanuli Tengah. Daerah ini dipilih karena merupakan daerah yang komoditasnya yaitu kapur baris dan dahulu banyak pedagang yang singgah yaitu untuk membeli kapur baris. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang kerajaan Singasari. Lokasi kerajaan Singasari yaitu di Malang, Jawa Timur, yang mempunyai raja yaitu Raja Ken Arok. Bukti kerajaan Singasari yaitu Candi Jago yang merupakan peninggalan dari kerajaan Singasari. Yang keempat yaitu bukti Ratu Sima adalah ratu yang adil dan bijaksana. Ratu Sima pernah sengaja datang ke Kalingga sekantung emas lalu diletakkan di persimpangan jalan dekat pasar, dan ternyata benar tak ada seorang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Meski mengetahui sekantung emas tergeletak, rakyat Kalingga tidak menjadi gelap mata. Hingga 3 tahun kemudian, kantung itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Ratu Sima demi menjunjung hukum menjatuhkan hukuman mati kepada putranya. Namun Dewan Menteri memohon agar Ratu mengampuni kesalahan putranya karena kaki sang pangeranlah yang menyentuh barang yang bukan miliknya. Maka sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya. Yang kelima yaitu 4 penyebab kemunduran Hindu-Buddha. Yang 1, menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. 2, pewaris tahta yang tidak cakap. Yang 3, perang saudara. Yang keempat, kerajaan bawahan melepaskan diri. Yang keenam, jelaskan proses Islamisasi melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Yang ketujuh yaitu jelaskan proses Islamisasi melalui politik. Melalui Islamisasi di Indonesia juga dilakukan lewat jalur politik. Contoh penerapan melalui ini misalnya terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan yang awalnya bercorak Hindu-Buddha ditaklukkan untuk kemudian dibentuk untuk menjadi kerajaan Islam. Yang kedelapan yaitu jelaskan proses Islamisasi melalui perdagangan. Perdagangan yang terjadi antara Muslim dan perdagangan Indonesia mengharuskan para pedagang Muslim untuk singgah dan membentuk pemukiman. Dari sinilah dimulai kegiatan dakwah dan pendidikan informal mengenai Islam yang kemudian mempermudah Islamisasi di Indonesia. Yang kesembilan, jelaskan proses Islamisasi melalui perkawinan. Para pedagang Islam yang ditinggal di Nusantara menikah dengan perempuan-perempuan pribumi, baik dari kalangan biasa maupun bangsawan. Hal ini tentu membawa dampak positif terhadap penyebaran agama Islam.
Yang ke-10, yang terakhir adalah jelaskan proses Islamisasi melalui kesenian. Salah satu contoh penyebaran Islam melalui kesenian yaitu seni bangunan, seni pahat, dan seni ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya dalam seni ukir terlihat dalam bangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon. Kesenian yakni wayang kulit.